Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Dia, Iya selamat Pak, siang. Ya, selamat silakan siang Bu. Pak. Boleh Selamat. saya masuk Pak dan mungkin saya ingin mengganggu sedikit waktu luang Bapak. Oh, silakan silakan Bu. Silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih Ya, Bapak. ya silakan duduk ya Bu ya. Ya, Atau kita jalan-jalan aja di taman. nggak Ngobrolnya. usah Pak, di sini aja mungkin ya Pak ya. Oh, oh Iya, siap siap. Nggak baik apa-apa Pak. Bu. Ya. Ini saya mengganggu nggak Pak? Kan Bapak sedang istirahat siang. Oh enggak apa-apa. Saya juga tidak sedang sibuk sih. Mau Iya. minum apa nih ngomong-ngomong nih? Oh nggak usah Pak, terima kasih. Baiklah. Ada perlu apa kira-kira ya Bu ya? Begini Pak, saya mau sedikit curhat nih Pak sama Bapak. Sebetulnya ini permasalahan yang sedang saya hadapi beberapa hari belakangan ini, yang sampai sekarang masih mengganggu di pikiran saya Pak. Saya yakin, Pak Wahid bisa memberikan masukan untuk saya. Baik Bu, kita diskusikan saja bersama-sama ya Bu ya. Ya Pak. Silakan apa yang bisa saya bantu buat Ibu nih? Iya, terima kasih Pak. Begini Pak, seperti waktu sama-sama kita tahu Pak, waktu beberapa hari yang lalu itu kan sekolah kita kedatangan bapak pengawas yang, eee, mau mensupervisi atau mengambil sampel beberapa guru yang ada di sekolah kita. Nah, waktu itu saya sedang ada pembelajaran di kelas dan beliau meminta saya untuk menjadi sampelnya. Beliau masuk di kelas saya, lalu beliau mengamati dan juga melihat bagaimana saya mengajar dan juga beliau mengecek beberapa perangkat pembelajaran saya. Nah, sekitar 20 menit beliau berada di kelas saya. Nah, ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas yang saya berikan, tuh bapak pengawas, kemudian memanggil saya di belakang meja siswa yang paling belakang lalu menegur saya. Nah, katanya bahwa pembelajaran saya itu, eee, ternyata menyimpang dari, perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Sebetulnya untuk kritik dan saran beliau, saya menerima, Pak, cuma saya malu gitu, Pak, karena, beliau ngomongnya mungkin karena anak-anak kan ikut mendengar gitu. Oh, begitu Bu. Kalau boleh saya tahu nih, permasalahan apa ya kira-kira sehingga Bapak pengawas itu sampai menegur Ibu? Iya, Pak. Jadi begini, waktu itu saya sedang belajar tentang tematik, Pak, di kelas saya. Beliau menegur kenapa saya, eee, pada saat mengajarkan itu tidak sesuai dengan perencanaan dan perangkat yang saya buat. Memang pada saat itu saya mengganti beberapa sumber belajar yang ada pada rencana perangkat pembelajaran saya, yang akhirnya pada saat itu saya menggunakan sumber-sumber informasi lain, seperti saya menggunakan sumber-sumber lain dari perpustakaan, kemudian juga, saya menayangkan beberapa video gitu, Pak. Tapi setelah dilihat oleh beliau, apa yang saya ajarkan itu ternyata, di perangkat itu terlalu banyak menyimpang. Padahal Pak, kan menurut saya nih Pak, bukankah pembelajaran itu kan dapat kita explore ya atau kita gali lagi sehingga yang didapatkan anak itu bisa lebih banyak gitu Pak dari sekedar yang ada di tema saja, gitu. Oh, betul sekali itu Bu. Saya juga sependapat sebenarnya dengan Ibu, tetapi tentunya hal tersebut tetap harus dapat sejalan ya Bu ya dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Seperti Iya. itu Bu. Iya Pak, mungkin pada saat itu ya Pak, saya terlalu bersemangat gitu Pak dalam mengajarnya, sehingga saya lupa sebetulnya arah atau tujuan pembelajaran saya lakukan tuh sampai di mana gitu. Saya juga waktu itu mungkin kurang melihat, kondisi, anak-anak saya seperti apa, apakah mereka sudah siap menerima sekian banyak sumber-sumber informasi yang saya berikan pada saat itu. Cuma
Saya tuh hanya ingin Pak, anak-anak kita tuh punya wawasan lebih gitu tentang pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Lalu apa hasilnya ketika anak ibu diberikan banyak referensi tersebut? Padahal ya kita tahu ya anak punya kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Anak kita juga punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan kita memberikan tayangan-tayangan berupa video, atau ada anak yang suka sekali dengan membaca. Bahkan ada juga anak yang suka jika kita mengajarkannya sambil bermain, sambil apa namanya, bersenang-senang seperti itu, Bu. Iya juga sih Pak, betul sekali. Pada saat saya mengajar itu di kelas saya juga memang ada anak-anak atau beberapa anak lah ya Pak ya, yang gampang sekali konsentrasinya tuh menurun gitu, karena mungkin saya membuka-buka berbagai sumber, kemudian juga ayo coba lihat video-video tayangan. Memang saya melihat ada beberapa anak yang akhirnya tidak fokus gitu Pak terhadap semua yang saya berikan gitu. Ya, itulah pentingnya ya, kita tetap punya acuan seperti yang dikatakan Pak Pengawas, agar kita bisa mengatur sejauh mana ilmu dan pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada murid kita ya Bu ya. Ya Pak, betul juga Pak. Ya pada dasarnya sih saya ingin memberikan yang terbaik Pak untuk anak didik saya. Ya, setuju Bu itu. Itu memang pendidikan bersifat berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, Betul Pak. bagaimana perasaan Ibu nih setelah bercerita hari ini kira-kira? Terus terang Pak, selama beberapa hari ini saya merasa bingung gitu, merasa tidak nyaman gitu ya Pak ya, tentang apa yang saya alami beberapa hari ini dengan kejadian yang ada di kelas saya itu gitu. Oh ya, kalau dapat saya simpulkan sih perasaan bingung dan tidak nyaman tersebut dikarenakan mungkin Bapak Pengawas menegur di depan kelas, dan Iya, juga karena pembelajaran yang menyimpang terlalu jauh dari perencanaan yang sudah dilakukan. Mungkin seperti itu ya, Bu. iya Pak, iya, Iya. iya benar Pak, seperti itu. Oh ya, ya tentu dalam permasalahan ini ya kita semua harus merefleksi diri ya. Bapak Pengawas melakukan hal tersebut untuk memacu dan memotivasi agar Ibu membuat pelajaran yang lebih baik lagi. Saya yakin beliau bermaksud positif akan kejadian ini. Jadi Ibu harus lebih bersemangat lagi ya. Iya Pak, saya akan mencobanya Pak. Lalu kira-kira apa yang akan menjadi rencana Ibu ke depannya nih? Ke depan ini nanti mungkin saya akan melihat, kemudian mencoba memetakan kembali, mengidentifikasi kembali Pak pembelajaran saya yang ada di perangkat pembelajaran yang sudah saya buat dalam semester ini, sehingga mungkin dari saya memetakan atau mengidentifikasi kembali apa tema-tema yang ada, mungkin saya bisa lebih mensinkronkan lagi Pak sumber-sumber informasi, mencari dan menggali sumber-sumber belajar yang sesuai gitu Pak, dari segi kapasitasnya, kemampuan anaknya, maupun mungkin waktunya, begitu Pak. Saya juga ingin yang berikutnya berkolaborasi Pak dengan teman sejawat saya, khususnya mungkin guru-guru paralel kelas saya ya Pak ya, kalau kita bilang di sekolah itu MGMP gitu, agar bisa saya belajar lebih banyak lagi kepada beliau gitu tentang bagaimana sih pembelajaran yang baik dalam kelas seperti apa. Saya juga bisa menimba pengalaman-pengalaman beliau sehingga bisa menjadikan tolak ukur saya, oh ternyata saya perlu banyak belajar tentang bagaimana mengelola kelas saya dengan baik begitu Pak. Oh, baik, baik ya. Berarti Bu Dia ini punya dua rencana aksi nih ya. Kenapa ya? Baik, yang pertama yaitu melakukan pemetaan pembelajaran, gitu ya, maupun dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Iya, Jadi yang betul baik, sekali gitu Pak. ya. Betul sekali Bapak. Oke, tapi tentunya dari kedua apa namanya rencana tersebut, Ibu mungkin bisa memilih atau memprioritaskan mana yang akan dilakukan lebih dulu. Iya. Iya Pak, dalam waktu dekat ini saya akan coba memetakan dulu Pak pembelajaran saya, agar apa yang saya lakukan ke depan ini kan di kelas kita masih berjalan, sudah ada perubahan, dalam pembelajaran yang saya lakukan,
dan saya lebih siap waktu di kelas dengan memberikan sumber-sumber informasi yang lebih sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya petakan tersebut. Dalam waktu dekat ini ya, itu kira-kira Iya, berapa Pak. lama, Bu? Mungkin kira-kira 1 minggu ke depan, Bapak. Oh, oke. 1 minggu ya. Ya, mudah-mudahan Iya. supaya kita cepat jelas begitu ya pembelajarannya. Betul, Pak. Sehingga saya juga nanti akan mencari sumber-sumber belajar yang sesuai dengan tema yang saya ajarkan. Saya menjadi lebih bersemangat dalam mencari sumber-sumber tersebut, Pak. Oh, betul sekali, Bu. Kira-kira apa nih dukungan kami ya sebagai teman Ibu, sebagai rekan Ibu gitu ya terhadap apa yang akan Ibu lakukan nanti nih? Oh, terima kasih, Pak. Saya mohon bantuannya kepada Bapak atau mungkin kepada teman-teman saya yang lain, mendukung saya, memotivasi saya, dan juga jika saya salah gitu ya Pak dalam mengajar, tidak perlu mungkin menunggu Bapak pengawas yang masuk di kelas saya gitu, saya siap Pak diberikan masukan supaya saya bisa lebih baik ke depannya. Oke, siap-siap ya. Saya siap membantu ya dan mendukung Ibu. Saya yakin sih teman-teman yang lain juga akan memberi dukungan yang Iya. sama. Terima kasih Pak. Saya sudah lebih lega nih Pak setelah bercerita kepada Bapak nih. Semoga saya Oke, nanti bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Oke, baik Bu. Semoga semua permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik dan dapat kembali bekerja dengan nyaman ya. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya nih Pak mendengarkan keluh kesah Oke. saya nih. Padahal Bapak lagi istirahat ya Pak ya. Semoga nanti Enggak, saya bisa enggak. memberikan pembelajaran lebih baik buat anak-anak Pak. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Bu Dia. Ya selamat beristirahat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Wahid, sini Pak, sini masuk Pak. Silakan masuk Pak. Terima kasih Bu. Boleh minta waktunya sebentar aja Bu? Boleh Pak. Ayo Pak, silakan duduk. Bagaimana Pak kabarnya Pak Wahid hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih banyak nih telah memberikan waktunya. Sedang sibuk Kak Bu Oh barangkali? enggak Pak. Saya juga baru selesai mengajar tadi di kelas. Nah sekarang lagi santai aja. Saya sambil menunggu kelas berikutnya. Mau minum apa Pak? Oh tidak usah Bu. Terima kasih, terima kasih. Iya baiklah. Ditumben nih Pak Wahid pagi-pagi. Ini baru jam berapa ini? Baru jam 10. Sudah ingin bertemu saya. Sepertinya ada ya yang mau Bapak sampaikan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Bu, saya mau sedikit curhat nih sama Ibu tentang segala kegiatan yang sedang saya lakukan akhir-akhir ini Bu. Dan berkaitan juga dengan tupoksi saya sebagai guru gitu. Oke, baiklah. Kita diskusikan sama-sama ya Pak ya. Silahkan, apa yang bisa saya bantu buat Bapak? Jadi begini Bu, saya punya tupoksi nih sebagai pengajar. Tetapi sudah beberapa waktu ini kegiatan saya itu bertambah banyak gitu ya Bu ya. Karena saya juga harus berkegiatan di luar juga. Misalnya saya sudah harus mengurusi aset sekolah yang kadang-kadang waktunya mendadak gitu. Biasanya kan dari dinas itu seperti itu Bu. Betul. Nah kadang-kadang saya juga ada kegiatan mendadak berkaitan dengan tugas saya sebagai guru pamong gitu ya di PPG, ditambah tugas-tugas guru penggerak juga. Nah, gitu. Oh gitu. Memangnya kegiatan tersebut itu dilakukannya berbarengan Pak Wahid atau dalam waktu yang berbeda-beda gitu? Apa sampai mengganggu proses pengelolaan pembelajaran Bapak gitu di dalam kelas? Betul Bu, ya kadang semua harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Sehingga tupoksi saya sebagai guru kelas kadang terganggu. Saya menjadi sering meninggalkan kelas untuk urusan sekolah atau yang lainnya. Belum lagi kegiatan yang sifatnya mendadak seperti tadi ya, aset itu dari dinas itu kegiatannya. Nah kadang juga dari PPG jadwal meet itu berbenturan dengan
tugas yang lain gitu Bu. Iya. Ya tapi kalau kegiatannya terjadwal sih, saya yakin ya Pak Wahid ya, pasti Bapak bisa menanganinya dengan baik. Cuma yang mungkin perlu dicari solusinya itu, mungkin yang kadang kala mendadak itu ya, tadi kegiatannya itu ya, yang kadang-kadang harus ada urusan aset sewaktu-waktu, atau mungkin Google Meet yang sewaktu-waktu gitu ya Pak, atau undangan-undangan dari dinas yang sewaktu-waktu, tiba-tiba datang gitu ya Pak ya? Betul Bu, itu yang masih saya sulit mengatasinya. Jadi saya merasa berdosa banyak sering meninggalkan kelas saya Bu, terutama kepada murid-murid saya. Dan saya juga merasa beban kerja saya sekarang ini ya sudah overload gitu ya Bu ya. Pak Wahid, sebetulnya bagus ya Pak ya, mempunyai banyak kegiatan gitu ya, pasti menambah wawasan, pengalaman untuk Pak Wahid sendiri ini sebagai pribadi gitu, atau bahkan juga ini kepada sekolah ya, karena tugas-tugas Pak Wahid ini sedikit banyak adalah tugas-tugas sekolah juga sebetulnya gitu. Nah pasti Pak Wahid juga adalah orang yang dipercaya nih dan dianggap mampu oleh sekolah untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan tersebut. Menurut Pak Wahid, kesempatan seperti itu jika sekarang ini Pak Wahid abaikan atau tinggalkan, apa nanti akan datang kembali Pak kepada Bapak? Iya ya, belum tentu juga sih Bu. Apalagi kegiatan PGP atau PPG adalah kegiatan skala nasional ya Bu ya, yang Betul. belum tentu semua orang juga berkesempatan menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya. Iya Pak, betul itu yang saya maksudkan. Jadi mungkin kita harus bisa lebih bersyukur ya Pak ya, kita bisa menjadi bagian dari itu sebetulnya. Iya betul juga ya Bu ya, kita harus bersyukur ya. Pada dasarnya sih saya ingin memberikan yang terbaik ya pada setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Gitu ya. Begitu juga saya ingin memberikan terbaik kepada anak-anak murid saya. Gitu. Iya Pak, saya setuju dengan Pak Wahid. Pasti Bapak bisa melakukan semuanya itu. Yang penting dibagi-bagi waktunya ya Pak ya. Nah bagaimana nih sekarang perasaan Bapak setelah bercerita pada hari ini? Terus terang Bu, selama ini ya saya lebih lega gitu ya. Saya merasa ada sedikit pencerahan untuk menyusun apa yang akan saya lakukan ke depan gitu Bu. Terima kasih. Iya Pak, iya betul betul. Ya pasti nih dalam setiap permasalahan yang Pak Wahid hadapi sekarang, Pak Wahid pasti tahu betul ya apa konsekuensinya gitu. Kalau misalnya Bapak meninggalkan kelas atau apa, pasti tahu apa mungkin dampaknya atau mungkin ketika mungkin eh, sibuk terlalu banyak juga tahu konsekuensinya dan pasti Bapak bisa deh mungkin melihat atau mengantisipasi hal tersebut Pak. Jadi Bapak tuh harus lebih semangat lagi. Ya, siap Bu, siap. Iya. Lalu kira-kira nih apa Pak yang menjadi rencana Bapak nanti ke depannya? Ya, ke depan saya akan mencoba mengidentifikasi ya semua kegiatan saya, terutama yang dalam waktu dekat dan mungkin membuat skala prioritas dulu ya Bu ya. Membuat Betul. skala prioritas kegiatan mana yang harus saya dahulukan dan mana yang dapat ditunda atau dikerjakan belakangan. Mungkin saya juga akan membagi waktu untuk setiap kegiatan saya, walaupun kadangkala di rumah seharusnya waktu itu digunakan untuk keluarga ya, Iya betul malah Pak. saya pakai buat kerja. Dan yang terakhir mungkin saya akan memotivasi diri sendiri ya, Iya. Betul memotivasi Pak, betul. diri sendiri. Iya Pak, saya rasa langkah yang Bapak akan laksanakan tuh sudah tepat Pak. Sudah banyak sekali mungkin langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ya untuk mensiasati tadi begitu banyaknya kegiatan Pak Wahid. Tapi juga Bapak harus ingat Pak, membagi waktu dengan keluarga itu penting Pak. Jangan diambil lagi buat bekerja. Iya betul betul Bu, betul Iya, sekali itu. iya. Nah, tapi tentunya dari semua rencana Bapak itu kan nanti ada ya yang akan dilakukan lebih dulu seperti itu. Oh siap siap ya. Betul juga sih ya Bu ya, saya jadi lega nih. Ada beberapa solusi dari masalah ya. Kemungkinan dalam waktu dekat ini saya akan membuat skala prioritas dulu mungkin ya. Skala prioritas mungkin nanti malam lah. Nanti malam akan saya buat mana yang dulu yang akan saya kerjakan
dan mana yang bisa dikerjakan belakangan, seperti itu Bu. Nah, saya jadi semangat nih Bu. Iya betul Semangat. sekali Pak Wahid, harus tetap semangat. Lalu untuk apa Pak nih, kira-kira nih biar mendukung kesemangatan Pak Wahid tadi, apa yang kira-kira bisa kami lakukan untuk Bapak? Dukungan apa Pak yang mungkin bisa kami sampaikan atau mungkin kami lakukan? Nah, terima kasih nih. Ya, saya mohon motivasinya nih ya, motivasinya kepada saya untuk melaksanakan semua tanggung jawab ini ya. Dan juga saya meminta pengertian dan dukungan dari teman-teman yang lain. Ya. Jika mungkin saya terpaksa meninggalkan kelas, maka digantikan dengan tetap mendiskusikan apa yang saya ajarkan. Saya juga akan mempersiapkan RPP misalnya dengan baik itu ya. Ya, supaya nanti ada jalurnya ketika mungkin nanti kelas-kelas itu digantikan oleh teman ya Pak ya. Siap, siap. Iya, betul Pak. Kita siap Pak membantu dan mendukung Bapak nih. Saya yakin teman-teman yang lain juga pasti akan memberi dukungan yang sama. Itu karena Pak Wahid bagaimanapun juga membawa nama baik sekolah nih. Kan ya kan di kancah dunia luar, tidak hanya di dalam sekolah kita saja. Terima kasih Bu nih, saya jadi lebih lega nih setelah saya bercerita kepada Ibu ya. Semoga saya nanti bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak didik saya dan juga kepala sekolah dan sekolah ini. Iya Pak, baik Pak. Saya juga mendoakan nih Pak, semoga semua permasalahan Bapak dapat terselesaikan baik. Rencana-rencana yang tadi mungkin Bapak ingin lakukan juga dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak ya, dan kemudian bekerja kembali dengan nyaman gitu Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih atas waktunya nih mendengarkan keluh kesah saya ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya sama-sama Pak Wahid. Saya mohon izin ya Bu ya, mengajar dulu nih. Terima kasih segala masukannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.